Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omerion Khere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai what is the biggest risk to global markets. Oke, hari ini adalah presentasi yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena kita akan membahas apa risiko yang paling besar untuk pasar global, terutama jika misalnya Anda berinvestasi di pasar valuta asing, juga di bursa saham maupun di pasar emas. Presentasi ini perlu dilihat dengan seksama. Ada ungkapan yang sangat bagus dari Peter Bookvar. Dia mengatakan bahwa risiko yang paling besar pada saat ini untuk pasar adalah ketika the Federal Reserve atau Bank Sentral di Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga dan menyusut neracanya yang sungguh sangat besar pada saat ini. Kenapa demikian? Karena jarang sekali mereka menaikkan suku bunga tanpa mengakibatkan suatu resesi di perekonomian Amerika Serikat. So, sekali lagi perhatikanlah, kalau misalnya The Fed mulai menaikkan suku bunga secara sistematis dan secara terus-menerus, nah itu bahaya sekali. Nah, kita melihat di sini juga setelah pertemuan The Fed pada awal bulan ini, pelaku pasar yakin sekali bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga lebih lanjut. Karena pada saat itu, probabilitas atau kemungkinan untuk menaikkan suku bunga itu naik sampai 94%. Memang saya perlu catat bahwa belakangan ini turun sedikit ke 75%, namun mayoritas masih percaya bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga. So, it seems like the Fed is gonna raise interest rates further, so kita harus memperhatikan dengan seksama ya. Nah, ini penting sekali. Mereka mengatakan, oh kita melihat data belakangan ini memang sedikit turun, tapi itu untuk sementara saja. Katanya itu transitory, itu kata kuncinya. Tapi kalau kita melihat, setelah mereka menaikkan suku bunga di sini pada akhir bulan Maret, kita melihat bahwa data turun secara terus-menerus. Nah, nanti kita akan melihat apakah benar memang hanya untuk sementara saja atau tidak. Nah, sedangkan bursa yang diwakili di sini oleh S&P 500 memang cuek-cuek saja dan masih naik terus gitu. Karena mereka percaya oleh ungkapan The Fed bahwa memang ini hanya untuk sementara saja bahwa data ekonomi akan turun ya. Nah, kita melihat juga ini tampil dengan jelas sekali bahwa produk domestik bruto kuartal pertama tahun ini turun sampai 0,7%, yaitu turun dari 2,1% kuartal sebelumnya dan paling rendah sejak kuartal pertama 2014. So again, kita akan melihat nanti ke depannya apakah ini hanya transitory, hanya untuk sementara saja, atau nanti malah makin buruk ya ke depannya. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa sih GDP atau produk domestik bruto anjlok pada kuartal pertama? Nah, ternyata consumer spending atau pembelanjaan konsumen yang notabene merupakan 70% atau menyumbang 70% dari pertumbuhan GDP itu turun secara signifikan ya. Kalau kita melihat di sini misalnya dari kuartal terakhir 2016 hingga kuartal pertama 2017 itu penurunannya luar biasa banyaknya ya. Bahkan itu turun sampai level terendahnya sejak 2009. Dan saya tidak perlu ungkapkan lagi saya rasa bahwa apa yang terjadi di 2009 ya, di mana terjadi krisis global yang sangat besar dan semua bursa saham di seluruh dunia itu anjlok ya. So be very very careful. Kalau misalnya consumer spending atau pembelanjaan konsumen turun lebih lanjut dalam beberapa kuartal ke depannya, well, saya pikir kita bisa masuk resesi ya. So, again, saya perlu tanya, apakah kenaikan suku bunga akan mendongkrak ke depannya pembelanjaan konsumen? Nah, saya ingin tertawa aja ya. Kemungkinan besar tidak ya. Justru itu akan menahan pembelanjaan konsumen karena makin naik suku bunganya, ya makin sulit untuk konsumen ya, karena kalau mereka pinjam beban bunga itu akan naik terus-terusannya. Dan tidak hanya untuk konsumen lebih sulit, tetapi juga untuk pemerintah itu akan lebih sulit jika misalnya beban bunga itu naik ya.
Apakah kenaikan suku bunga nanti ke depannya akan meringankan, mengurangi beban bunga? Ya tentunya tidak. Kita melihat saja bahwa pada saat ini di kuartal pertama 2017, beban bunga atas hutang pemerintah sudah melebihi setengah triliun. Nah, setengah triliun US dollar itu berapa? Itu kalau misalnya dirupiahkan, itu lebih dari setengah kuadriliun rupiah. Bayangkan saja, dengan suku bunga yang serendah ini saja mereka harus mengelontarkan dana lebih dari setengah triliun US dollar hanya untuk bunga saja. Ya, kalau misalnya bunga naik terus-terusan gitu ke depannya, beberapa kuartal ke depannya, ya bayangkan saja itu akan naik jauh lebih besar lagi beban bunga untuk utang pemerintah. Ini sebetulnya kalau The Fed atau Bank Sentral di Amerika Serikat menaikkan suku bunga secara terus-menerus, mereka sebetulnya melemparkan kaca sendiri dengan kata lain. Ya, karena mereka akan menyulitkan pemerintah karena beban bunga akan naik terus ya. Lalu kalau misalnya suku bunga naik, ya perusahaan maupun orang atau konsumen akan mengurangi jumlah uang yang dipinjamkan. Itu sudah jelas sekali gitu. Dan PDB, produk domestik bruto, pada gilirannya juga akan melambat. Kita melihat di sini jumlah pinjaman dari misalnya perusahaan atau konsumen dan sebagainya untuk misalnya KPR, kredit card, atau pinjaman umum ke perusahaan itu mulai turun ya. Boleh dikatakan sejak tahun 2015 itu mulai turun sejak The Fed menaikkan suku bunga. Saya pikir ke depannya juga misalnya jika The Fed ngotot untuk menaikkan suku bunga secara terus-menerus, itu jumlah pinjaman tidak akan makin naik, tapi justru malahan makin turun ya. Dan pada gilirannya sekali lagi akan melambatkan produk domestik bruto. Nah ini juga The Fed sering mengatakan bahwa mereka harus menaikkan suku bunga karena mereka khawatir bahwa inflasi itu ke depannya akan makin naiknya. Tapi apakah memang demikian? Kita melihat indeks yang menggambarkan ini harga komoditas itu hanya sideways saja sejak pertengahan tahun 2016 ya, setelah The Fed menaikkan suku bunga. Kita melihat sebetulnya harga komoditas ke samping saja dan bahkan sekarang diambang pemecahan supportnya ya. Nah kalau ini misalnya supportnya pecah, well be very careful karena harga komoditas bisa turun lebih lanjut lagi dan inflasi pada akhirnya juga tentunya akan turun ya ketika harga komoditas turun. Saya pikir mereka kalau mengatakan bahwa ada kekhawatiran bahwa inflasi akan turun ke depannya, saya rasa tidak akan naik, maaf. Saya merasa tidak demikian ya. Justru sebaliknya bahwa inflasi itu akan makin turun ya. Nah ini jelas sekali kalau kita melihat chart ini. Jika misalnya ekonomi bertumbuh dengan baik, harga komoditas pada umumnya maupun bursa saham itu akan naik. Itu wajar sekali gitu. Dan kita melihat misalnya sejak tahun 2016 itu harga komoditas naik. Bursa saham juga naik, namun setelah The Fed, nah ini penting, setelah The Fed menaikkan suku bunga pada akhir bulan Maret kita melihat di sini, justru harga komoditas mulai turun, tapi sekali lagi juga S&P 500 atau bursa saham di Amerika Serikat masih naik ya, masih cuek saja gitu. Tapi pada akhirnya saya rasa kalau misalnya harga komoditas turun terus, ya bursa juga pada akhirnya juga akan mengikuti pergerakan harga komoditas ya. So be very careful. Jika misalnya suku bunga naik sekali lagi lebih lanjut, well harga komoditas juga kemungkinan akan tertekan lebih lanjut ya. Nah ini penting. Selama suku bunga rendah tidak ada masalah. Ya, tetapi ketika dinaikannya, well, saya rasa Anda pasti bisa tebak apa yang kemungkinan akan terjadi ya. Bukankah begitu ya? Karena melihat di sini ada low interest rate party bus atau ada pesta investor yang menuju ke tepi jurangnya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena suku bunga ya akan dinaikkan lebih lanjut kata The Fed ya. Kita melihat saja nanti, tapi jika memang demikian ya bisa bahwa party bus ini masuk ke jurangnya. So, be very careful. Waspadalah dan perketatlah stop loss Anda di bursa saham
maupun di pasar valuta asing, terutama jika Anda memegang US dollar ya. So, again, saya merasa kita menuju ke suatu inflection point, ke titik pembalikan, baik itu di bursa saham, di pasar valuta asing, maupun juga di pasar emas ya. Karena The Fed ingin sekali menaikkan suku bunga. Nah, kenapa begitu bahaya? Karena The Fed has been blowing bubbles, atau The Fed telah berulang kali menyebabkan gelembung di pasar keuangan. Kita melihat misalnya sekitar tahun 2000, pasar turun karena ada the dot-com bubble. Jadi hanya ada bubble atau gelembung di pasar modal saja. Tetapi sejak itu The Fed menurunkan suku bunga secara signifikan dan menyebabkan bubble yang lainnya, yaitu the housing bubble, di mana tidak hanya bursa saham masuk ke dalam gelembung, tetapi juga pasar perumahannya. Pasar turun lagi suku bunganya, ditambah lagi QE atau quantitative easing, di mana bank sentral di seluruh dunia mencetak uang begitu banyaknya. So, yang menaikkan sebetulnya pasar modal maupun juga pasar perumahan lagi maupun pasar obligasi itu sebetulnya hanya pencetakan uang dari The Fed dan bank sentral yang lain, maupun ZIRP, boleh dikatakan zero interest rate policy, di mana suku bunga itu sangat rendah ya. So, kita melihat nanti ke depannya apakah ini akan turun lagi seperti sebelumnya. Well, saya pikir memang demikian ya. Di sini misalnya S&P 500 turun 51%, lalu di sini S&P 500 turun 58%, dan saya tidak akan heran jika misalnya nanti ke depannya S&P 500 akan turun lebih banyak lagi, bahkan bisa 70% ya. Nah, tadi saya katakan The Fed dan juga bank sentral yang lain sebetulnya bertanggung jawab atas bubble atau gelembung yang terakhir, karena mereka mencetak begitu banyak uang. Bahkan neraca mereka itu naik 260% sejak tahun 2006 ya. So, kita melihat memang no wonder bursa saham dan pasar obligasi dan juga pasar perumahan itu naik secara signifikan, karena memang pencetakan uang juga luar biasa dari semua bank sentral ya. Nah, lalu dampaknya terhadap misalnya bursa saham itu di mana? Nah, kalau kita mau tahu bursa saham akan kemana, kita acuannya selalu bursa saham di Amerika Serikat. Nah, kita melihat sekarang bursa saham telah naik dalam wave A, B, dan wave C sekarang hampir selesai. Kenapa demikian? Karena kita telah dari wave C menyelesaikan wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik, wave 4 turun, dan wave 5 ini hampir selesai. Saya pikir perhatikanlah periode di antara Agustus dan Oktober, karena ini akan paling gawat menurut saya, dan puncaknya kemungkinan besar akan tercapai di antara bulan Agustus dan bulan Oktober. Dan setelah itu tentunya bursa saham bisa anjlok sangat jauh jika misalnya Amerika Serikat masuk resesi dan data ekonomi makin memburuk ya. Nah, lalu bagaimana dengan US dollar? US dollar akan makin naik ke depannya atau justru akan anjlok lagi ya. Nah, kalau kita melihat sejak awal tahun 2000-an sampai sekitar 2008-2009, dolar turun dalam 5 wave ya. Wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tentunya kalau 5 wave itu selesai, dia akan koreksi ke atas dalam wave A, B, C yang terpampang di sini dengan jelas sekali. Wave A, wave B, dan sekarang wave C. Dan di dalam wave C sudah menyelesaikan wave 1, 2, 3, 4, dan sedang membentuk wave 5 naik. Ya, wave 5 ini saya pikir belum selesai secara sepenuhnya dan masih ada kemungkinan ada satu gelombang naik lagi. Mungkin sampai sekitar 104 hingga 106 di dollar index ya. So, perhatikan dengan seksama, mungkin masih satu kali naik, tapi setelah itu dia akan turun dalam wave 3. Wave 3 tentunya seperti kita tahu bersama adalah wave yang sangat-sangat besar dan paling dalam ya. So, sekali lagi kalau Anda punya dolar pada saat ini, hati-hati sekali. Meskipun masih bisa satu kali naik, setelah itu memang akan turun jauh sekali ya. Dan kalau pengen tahu kapan akan turun, well, perhatikan juga di dollar index level 99 ya, karena ini level yang paling krusial dan merupakan support yang paling kuat untuk saat ini. So, jika pecah ke bawahnya, kemungkinan
dolar indeks akan masuk ke bear market ya, dan akan turun lebih lanjut. Nah, terakhirnya saya ingin menyelesaikan presentasi ini dengan kutipan dari Peter Schiff. Dia mengatakan sesuatu yang sangat bagus. Dia mengatakan, when Janet Yellen lowers rates and launches an even bigger quantitative easing program than the last three combined, the bottom is going to drop out of the dollar and gold is going to take off. So, dengan kata lain, ketika Janet Yellen memutuskan untuk misalnya bukan menaikkan suku bunga tapi menurunkannya kembali dan bahkan mengelontarkan quantitative easing berikutnya, atau misalnya mencetak uang lebih banyak lagi daripada quantitative easing 1, 2, dan 3 secara gabungan, saya pikir dolar itu benar-benar akan turun secara signifikan dan gold sebaliknya akan naik luar biasa. Nah, I agree with that. Saya pernah mengatakan sebelumnya juga, the Fed walaupun sekarang menaikkan suku bunga dan mungkin ke depannya juga akan mengetatkan neracanya, saya rasa bahwa mereka nanti akan menelan ludahnya sendiri istilahnya, dan justru menurunkan suku bunga lagi dan melakukan quantitative easing lagi ketika memang ekonomi masuk resesi ya. So ini akan sangat penting sekali lagi untuk pasar dolar dan juga pasar emas maupun bursa saham ya. Dan jika misalnya Anda dapat sesuatu dari presentasi ini, silakan share it with your friends and like it under this video. Jadi untuk merangkum kembali, strategi yang paling baik untuk investor pada saat ini adalah mencari exit point-nya baik itu di bursa saham maupun di US dollar. Jadi dengan kata lain boleh dikatakan bahwa pada saat ini sell on strength untuk misalnya US dollar maupun bursa saham adalah strategi yang paling bagus, dan sebaliknya tentunya bahwa untuk pasar emas itu sendiri buy on weakness adalah strategi yang paling bagus. Sekian dari saya untuk saat ini, sampai jumpa di video komentar berikutnya.